Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Riyadi, Kepala SMK Negeri 150 Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Saat ini saya sedang mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Batubara. Berikut ini saya akan tampilkan aksi nyata saya untuk modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Adapun hal-hal positif atau budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Yang pertama adalah kegiatan gotong royong. Kegiatan ini biasanya kami lakukan setiap 2 bulan sekali yang tujuannya untuk kembali menggiatkan sikap gotong royong kepada seluruh warga sekolah sekaligus menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Budaya positif yang kedua yaitu kami sebut dengan namanya tiket sampah, di mana para peserta didik akan membawa masing-masing sampahnya pada saat pulang sekolah dan dikumpulkan pada tong sampah di gerbang keluar sekolah. Tujuannya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Budaya positif yang ketiga adalah budaya Jumat Sehat, di mana kami lakukan dengan kegiatan senam pagi. Hal ini bertujuan untuk menjaga kebugaran setiap warga sekolah. Budaya positif yang keempat yaitu pelatihan bisnis passion yang diperuntukkan untuk peserta didik yang tujuannya untuk menumbuhkan sifat wirausaha kepada seluruh peserta didik. Budaya positif yang kelima yaitu membuat kesepakatan guru dan kesepakatan kelas. Dengan produk hasilnya adalah kesepakatan guru dan kesepakatan kelas. Budaya positif berikutnya adalah kegiatan pelatihan guru di bidang wirausaha. Hal ini bertujuan untuk menemukan sifat wirausaha kepada seluruh guru yang dapat dibagikan kepada peserta didik. Jangan dicium ya, Bu. Oke, fokus Bapak Ibu. Ini game-nya terkadang suka menjebak. Jadi Bapak harus fokus, jangan fokus apa yang saya omongin. Jadi sambil Bapak pikirkan nanti biar nggak salah pegang nanti. Iya. Di akhir ceritanya, oke? Boleh? Goyang, 2 kali cepat, 3 kali cepat, 4 kali cepat. Baik Bapak Ibu, berikut ini adalah video pengimbasan saya untuk kegiatan Guru Penggerak Angkatan 7 yang saya lakukan pada kegiatan rapat akhir semester ganjil tahun ajaran 2022-2023 di SMK Negeri 150. Silakan mengikuti. Selamat pagi kepada Bapak Ibu semuanya dan salam sejahtera bagi kita. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kepada
atas limpahan dan rahmatnya kita telah dapat hadir pada hari ini dalam rangka untuk melaksanakan penerapan akhir semester, yaitu semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023 pada tahun ini. Bagi yang selanjutnya dengan saya ucapkan selawat berikan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari kiamat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 150 yang telah hadir di hadapan kita semuanya, yaitu Bapak Riyadi SPD. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir, yaitu Wakil Kepala Sekolah, Kurikulum, Sarpas, dan Kesiswaan yang telah hadir di hadapan kita semuanya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Kajur, Ibu Kajur, tiga jurusan perhotelan, tata busana dan multimedia, dan Bapak Ibu wali kelas. Baiklah Bapak Ibu, nanti akan kita bahas bersama. Maka untuk mempersingkat waktu, karena tidak ada lagi kawan kita yang mau masuk ya, yang datang, saya akan membacakan tertib acara rapat semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Yang pertama yaitu pembukaan oleh protokol saya sendiri, Ahmad Yani SPDI. Kemudian kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang telah hadir di hadapan kita semuanya nanti akan disampaikan oleh Bapak Yani SPDI. Kemudian acara ketiga tanya jawab dari semua wali kelas yang nanti akan saya tanyakan kepada Bapak Ibu tentang juga siswa yang berujian, atau siswa ujian susulan, atau siswa yang sudah berhenti. Kemudian acara kita yang keempat tanya jawab dari Bapak Ibu guru semuanya. Kemudian acara yang kelima penutup doa nanti yang disampaikan oleh Bapak Muslim dan Yesari. Baiklah, masuklah kita kepada acara yang kedua, yaitu kata sambutan dan pengarahan atau materi dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 150 disampaikan oleh Bapak Riyadi SPD. Kepada Bapak saya persilakan dengan salam. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua Bapak Ibu. Alhamdulillah, Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Guru, tenaga pendidik dan pendidikan di SMK Negeri 150. Terima kasih sudah hadir memenuhi undangan yang semalam kita sampaikan lewat grup WA untuk menghadiri acara rapat rutin akhir semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Ada beberapa agenda yang akan kita bahas, tapi sebelumnya kita sehat-sehat semua yang hadir ya. Alhamdulillah. Ya, sama-sama mendoakan kawan-kawan kita yang hadir, kemungkinan mereka lagi berhalangan atau lagi sakit, kita doakanlah mereka sehat-sehat semua. Oke, baik Bapak Ibu. Hal yang pertama yang akan kita bahas adalah yang mendesak itu pembagian rapot. Pembagian rapot itu sesuai kalender nanti tanggal 22 Desember hari Kamis kemarin. Ya, hari Kamis. Kebetulan saya nggak ada di tempat karena saya dapat undangan dari kalau dulu PPTK, kalau sekarang namanya Balai Besar Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik. Kalau dulu PPTK itu ada undangan untuk gerakan sekolah menyenangkan atau GSM tanggal 20 sampai 23.
Yang diundang di Kabupaten Batubara cuma saya sendiri. Saya pun heran kok bisa. Ini beban sama saya, Pak. Kenapa? Karena saya pernah ikut GSM yang utusan pembantu dari SMP Air Putih. Mungkin kalau di sana oke lah, lingkungan sekolahnya udah menyenangkan. Jadi saya lihat introspeksi dengan lingkungan sekolah kita, apakah sudah menyenangkan? Nah, artinya bukan ke saya, harus berubah sekolah ini untuk jadi sekolah yang ramah anak, menyenangkan untuk anak-anak, terutama lingkungannya. Jadi beban ke saya, makanya kemarin saya buat di grup WA, kalau bisa rapot mungkin bagian yang akan saya tanda tangani itu sampai hari Senin lah, tanggal 19 saya tunggu. Karena tanggal 20 saya bergerak ke Medan, nggak mungkin kemarin lagi. Oke. Kemudian Bapak Ibu, untuk pembagian rapot, kalau sebelum-sebelumnya itu yang terima rapot adalah anak-anak yang datang ke sekolah. Banyak kelemahannya. Kenapa seperti itu? Satu kelemahannya bagi anak yang nggak peduli dia mau terima rapot atau enggak, itu dia nggak akan open. Bahkan rapotnya mungkin sampai 3 tahun nanti akan ada sama wali kelas terus, dia nggak akan pernah open dengan rapotnya. Itu efeknya kalau siswa yang ambil. Yang kedua, masalah tunggakan kewajiban mereka itu nggak akan terselesaikan. Itu kelemahannya. Sementara kita masih mengharap dari situ untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita. Makanya saya kemarin diskusi sama Pak Yani, Pak, untuk bagi rapor semester ini kita undang orang tuanya yang datang ke sekolah ngambil rapor. Orang tuanya. Jadi nanti TU akan buat surat undangan dibagikan ke Bapak Ibu wali. Nah, nanti Bapak Ibu bagikan ke anak-anaknya supaya orang tuanya yang datang ngambil rapor. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau udah berhubungan dengan hasil belajar, itu orang tua rajin itu datang ke sekolah. Apalagi ngambil rapor anaknya. Jadi apa yang harapan kita dengan datang orang tua siswa ke sekolah? Bapak Ibu wali kelas bisa cerita gimana kondisi anak-anaknya di sekolah. Bapak Ibu bisa cerita gimana kondisi anaknya di sekolah. Karena Pak orang tuanya kumpul di kelas semua. Nah, yang kedua, bagi mereka yang punya tunggakan kewajiban, nah, sampaikan ke orang tuanya, tapi nyampaikannya belakangan. Jadi teknisnya nanti sesudah orang tua kumpul di kelas masing-masing, Bapak Ibu wali kelas masuk bawa rapor. Yang dibagikan dulu tuh anak-anak yang tanpa masalah dulu, tanpa ada tunggakan kewajiban, bagikan. Yang ada tunggakan kewajiban belakangan. Nah, sesudah yang lain selesai bubar, yang belakangan itu baru kita umumkan, Bapak Ibu, kenapa saya tahan raportnya? Ya, ada tunggakan kewajiban anak Bapak Ibu yang masih belum selesai. Saat ini mungkin banyak guru-guru pegawai negeri yang belum mau atau terpaksa ikut guru penggerak. Saat mereka terjun, mereka akan kembali dari dulu saya itu. Kenapa? Karena banyak ilmu-ilmu baru, banyak ilmu baru. Contoh, Pak Bu, di modul 1 yang kami ajari 1.1 itu masalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Iya, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau Pak Sekarsanan tadi cerita pemikirannya Pak Nadiem itu dari luar negeri, enggak Pak. Orang luar negeri ngambil filosofinya Ki Hajar Dewantara. Kalau menurut saya itulah Pak. Nanti seperti itu. Ya. Nah, oke, kita balik ke filosofinya Ki Hajar Dewantara. Dengan namanya sekolah itu adalah taman siswa. Iya, pasaran sebentar Pak. Jangan berdebat sama Pak Andi dulu. Jadi filosofinya Ki Hajar Dewantara itu menjadikan sekolah sebagai taman siswa, tempat bermain dan belajar, tempat bermain dan belajar itu taman siswa.
mahasiswa Pak Bu. Nah, makanya saya connect ke GSM, apakah karena mungkin saya kepala sekolah belajar lagi guru penggerak makanya terundang? Karena lagi ke sana. Gerakan sekolah menyenangkan itu connect dengan namanya taman siswa. Ya, taman siswa. Sekolah adalah taman bermain dan taman belajar. Itulah konsep dasarnya Ki Hajar Dewantara. Nah, anak-anak kita, makanya waktu kemarin saya kasih sambutan di acara Natal. Sekarang ini kita budaya dari luar biasa menyerang budaya Indonesia. Dan budaya kita pelan-pelan terkikis, habis anak-anak lupa. Contoh Pak Bu, songket batu bara ada. Kalau ditanya apa makna motif songket batu bara yang banyak motifnya, itu anak-anak kita nggak tahu semua. Ada Bu siapa? Bu Halim? Nggak ada. Ada Bu? Nggak ada. Yang tata busana nggak ada. Iya. Ternyata motif songket itu maknanya masing-masing ada. Kita yang nggak tahu, itu budaya kita, kan gitu. Nah, saya pun waktu belajar baru tahu, oh rupanya ini. Sama halnya dengan motif ulos, ya men kan? Iya. Ternyata itu ada maknanya. Apakah anak-anak kita sekarang tahu? Enggak. Bahkan mungkin kita sendiri pun nggak tahu. Karena apa? Budaya yang lama kita tinggalkan. Jadi program sekarang itu Bapak Ibu guru umum, terutama yang TKN, sejarah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ayo kembalikan ajari anak dengan budaya lokal. Budaya lokal, supaya anak-anak kita kenal budaya kita apa, budaya Batak apa gitu. Makna tari tortor itu apa? Ada. Makna tari senapan 12 itu apa? Saya kemarin tergongong-gongong gitu dijelaskan. Oh, selama ini saya nggak tahu. Tarik balik. Jadi anak-anak nggak hanya tahu dengan Mobile Legends, nggak hanya tahu dengan Facebook, Instagram dan kawan-kawannya. Yang jelas itu dari luar. Kita kembalikan ke budaya kita yang lokal dulu, budaya batu bara dulu. Apa yang ada? Itu salah satu filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Mengenal budaya lokal, masukkan ke pelajaran kita. Kalau yang produktif mungkin agak repot Pak Riki, karena kita ke profesional. Tapi kalau yang normatif adaptif, ayo pelan-pelan. Bahasa Inggris carilah wacana budaya lokal. Bahasa Indonesia cari teks-teks budaya lokal. Sejarah, ayo kita pelajari budaya sekitar kita dulu. Ya Pak Heri, Pak, kayak sebelah itu ada Kubah, itu maknanya apa di batu bara? Saya nggak tahu. Ah, iya, tadi kita sama-sama belajar ya Pak. Jadi artinya apa? Supaya anak-anak bisa menghargai budaya kita sendiri dulu. Jangan budaya orang luar negeri yang kita pakai. Jadi Pak Bu, ternyata seru di pembelajaran guru penggerak. Nah, itu satu, modul 1.1. Modul 1.2, apa Pak ini materinya? Masalah nilai-nilai diri sendiri. Menilai kita sendiri. Jadi kita udah tahu karakter anak, kita introspeksi karakter kita. Menilai diri sendiri. Itu di modul 1.2. Modul 1.3, kita diajari untuk jadi pimpinan, minimal pimpinan untuk diri sendiri dan lingkungan kelas. Disitulah kita belajar buat visi dan misi. Makanya ada cerita nanti buat kesepakatan kelas. Nah, Bapak Ibu, saya minta tolong ke wali-wali kelas. Wali kelas. Ini kejadian kan saya, anak kita yang laki-laki susah kali untuk rapi baju. Iya, selalu. Coba nanti di tahun ajaran baru semester depan, Bapak Ibu yang wali kelas, nah, coba buat kesepakatan di kelasnya. Nah, jadi Bapak Ibu ada versi hukuman, konsekuensi, restitusi bahasanya. Nah,
Selama ini kita kebanyakan menghukum. Ada anak terlambat, ada kok gini-gini, menghukum. Itu namanya hukuman yang sifatnya dari kita ke anak tanpa kompromi. Nah, yuk coba pelan-pelan di semester depan wali-wali kelas dulu. Makanya saya bilang ini ujung tombaknya wali kelas. Kita buat kesepakatan kelas ke anak-anak, kesepakatan kelas masing-masing. Apa kira-kira hal-hal baik yang akan dilakukan di kelas? Sesudah itu apa konsekuensinya apabila melanggar hal-hal baik tersebut? Itu berlaku untuk kelas itu, Pak. Jangan kelas yang lain dulu. Nanti dari situlah kita belajar buat visi-visi kelas, baru ujungnya ke sekolah. Jadi mulai dari kelas. Misalnya Pak Riki, kita buat kesepakatan kelas apa? Gini. Konsekuensinya andai melanggar kesepakatan apa. Jadi aturannya kita buat dari anak, konsekuensinya usulan dari anak-anak. Bukan kita otoriter, kalau kau melanggar ini, kalau kau ini, kalau kau ini. Kita nggak sifatnya otoriter lagi. Ya, bisa Bapak Ibu balik untuk semester depan lah. Kita buat kesepakatan kelas ke anak-anak hal-hal baik. Salah satunya saya titip itu tadi kerapian pakaian anak-anak. Jadi jangan gitu anak-anak nengok saya berdiri orang langsung tidur. Tapi nengok ibu santai aja orang itu. Artinya mereka kok cuma takutnya ke saya kan gitu kan. Itu saya balik dari belakang ya dari pagi. Dan anak-anak saya berangkat dari sini, saya berdiri di belakang orang itu udah paham. Oh, Pak kepala sekolah lu. Padahal kayaknya ada di sana. Artinya apa? Jangan takutnya ke saya aja. Jangan takutnya ke saya aja. Iya. Jadi makanya saya titip buat kesepakatan kelas. Untuk kelas ini ayo kita buat hal baiknya ini. Seandainya melanggar apa konsekuensinya? Sama-sama tentuin. Itu salah satu materi di guru penggerak kami. Dibilang Pak Ibu tadi ada 5 kategori ya Pak. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer yang paling baik. Yang paling tingkatnya tertinggi adalah manajer. Yang gitu tidak kesalahan siswa dia nggak langsung ponis hukum, enggak. Tapi dipanggil, pelajari apa masalahnya, cari solusi. Itu mampukah kita berbuat seperti itu? Kalau banyak guru yang mampu seperti ini, guru BK dengan senang hati di sekolah ini. Ya kan Bu Dewi nggak kerja berat, Nah pas kita semua personil guru-gurunya ikut berperan aktif. Nah jadi Bapak Ibu yang ASN ikutlah kegiatan guru penggerak, daftarlah. Bu Haryani, Bu gak usah pikirkan kerjaannya banyak, enggak Bu. Tanya Pak Ibnu, banyak enggak Pak Ibnu kerjaannya? Kami hanya online rukol namanya Google Meet seminggu cuma 2 kali. Udah itu top. Selebihnya kerjaannya hanya online di LMS. Kapan waktu kita sempat kerjakannya? Nggak susah kok. Saya aja yang tinggal lumayan kerjaannya kesana kemari bisa mengikuti. Bahkan kemarin waktu saya rakor 2 hari di Kisaran, saya tetap bisa ikut ruang kolaborasi online. Masih ikut, masih bisa. Ya. Makanya ikut. Kenapa? Saya khawatir nanti yang ASN kita mualannya ke sana semua, guru penggerak bisa jadi ujung-ujungnya kemana? Tunjangan profesi. Saya khawatir ke sana. Bagi yang guru-guru udah sertifikasi wajib ikut guru penggerak. Saya khawatir ke sana. Artinya siap-siap wanti-wanti. Saya orangnya dari dulu tuh Pak Bu ikut mempersiapkan lah. Kenapa saya capek-capek ikut PPG? Pak Riki PPG online capek luar biasa kan Pak? Ya, saya ikutin. Saya bayangkan PPG online kemarin kita Google Meet dari jam 8 sampai jam 12, lanjut lagi setengah 2 sampai jam 4. Nah, jam 4 atau setengah 5 bahkan jam 5. Itu tiap hari selama sebulan.
Iya, itu BPG Bu. Pak Guru itu BPG. Nah, saya udah santai sekali kimia murni. Kenapa saya ikut BPG lagi dari kimia? Saya nyiapkan diri kemarin, mana tahu kimia saya udah gak linear, saya belajar produktif kimia industri, siap-siap ambillah di teknik kimianya. Nah, jadi orang Bapak Ibu sekarang siap-siap. Siapa tahu tujuan profesi guru nanti hubungannya ke guru penggerak. Ayo sebelum kena deal. Karena sampai angkatan 13 ini itu program guru penggerak. Yang ini dibuka angkatan 9 dan 10 sampai 10 Januari. Untuk yang ASN, karena jenjang dari kita sepertinya ke sana. Kenapa saat ini pengawas pun dari guru penggerak, kepala sekolah pun dari guru penggerak. Itu. Jadi luar biasa. Iya. Jadi ayolah, yang ASN saya bilang, kalau saya bilang itu wajib. Kalau yang non ASN ikuti perkembangan karirnya. Dan dari situ dapat nilai banyak kan Bu? Tanya Bu Robian kan. Sekali lokal karya dia dapat berapa nih? Itu. Tanya Pak Ibnu berapa gaji dia menjadi fasilitator? Lumayan kan Pak? Iya. Itu. Jadi ayolah pelan-pelan ikuti. Gak repot kali kok, gak repot betul. Saya dari kemarin Bu rakor 2 hari bisa ikut, tetap ikuti kok. Pakai handphone, pakai headset Bluetooth, saya sambil ikuti rakor. Gak apa-apa. Penting niatnya dulu ada. Dan Bapak Ibu nanti akan apa ya? Dapat pengetahuan baru yang luar biasa di program itu. Dan pola pikirnya akan saya yakin akan berubah. Dan saya yakin kalau banyak guru-guru penggerak dari sekolah kita, sekolah ini akan menjadi sekolah yang luar biasa. Saya yakin itu. Saya yakin. Makanya ayo, yang saya sarankan, jangan sampai nanti program yang habis kita kena imbas aturan, akhirnya nyesel. Kenapa dulu waktu baik itu? Padahal nggak repot kan? Nggak repot kan? Makanya saya aja yang luar biasa kegiatannya banyak bisa ikut pakai, bisa ikuti. Bayangkan nanti hari Selasa Rabu Kamis Jumat saya ke Medan di PPDK, sempat ada lagi rukol atau apa kegiatan, saya wajib ikut. Mudah-mudahan dapat waktu. Nego nanti sama fasilitator, kalau nggak bisa sore, nggak bisa siang, malam. Siang malam. Bisa nih. Itu antara kita dengan fasilitator. Seandainya banyak yang cinggi-cinggi itu yang waktunya siang nggak dapat, fasilnya akan ikut ke malam. Ya, itu untuk guru penggerak. Nah terus komitmen kehadiran kita belakangan ini kok mulai leleh atau karena hujan? Alasannya makanya mulai leleh Bapak Ibu. Bisa jadi ya waktu rapat bulan berapa? 10 ya. Nah, kita komitmen kemarin 7.15 ada ke sekolah semua. Belakangan ini saya lihat mulai leleh. Hujan. Nah, ayolah Bapak Ibu. Saya mau kasih gambaran gini. Banyak orang di luar sana pening mencari pekerjaan. Kita udah dikasih Tuhan di sini. Yang ASN kayak saya, boneka ini dan kawan-kawan. Sebelum dulu jadi ASN, kita memburu ingin jadi ASN ya kan Bu? Ikut ujian, kan Pak ya? Ikut ujian. Alhamdulillah Tuhan kasih rezeki punya nih. Orang ibu-ibu yang buat ke ASN, ada yang masih honor komite sini? Enggak ya? Oh, Bu Puja. Bu Puja masih mengharapkan dia ikut gini kan Bu? Iya. Artinya kita mau mencapai itu, kita usaha loh, harap betul-betul. Tapi kenapa waktu kita sudah meraihnya, kita nyanyiakan? Kalau saya pribadi, saya beranggapan
NIP yang saya punya. Kalau sudah saya ngomong itu adalah amanah dari Tuhan, saya sia-siakan, dosa nggak? Pasti ke sana. Iya. Dan saya beranggap bahwa kalau saya bekerja baik-baik, itu saya melakukan ibadah. Kenapa? Gaji yang saya bawa pulang ke rumah itu untuk makan anak ini. Ibadah nggak kita kerja? Nah, seandainya saya niatnya udahlah ibadah dan memenuhi amanah yang diberikan oleh Tuhan ke saya kerja, berangkat kerja dari rumah ke sekolah, tiba-tiba saya punya kejadian di jalan, saya ada apa-apa, saya menghadap Tuhan, mudah-mudahan itu jadi apa? Sakit ke saya. Ya kan Pak Erwin kan? Ya kan Ustaz kan? Jadi saya mau membangkitkan begini Bapak Ibu. Ayo bangkitkan motivasi dari dalam diri. Bukan karena ada pimpinan kita kerja baik-baik. Tapi itu tadi, Tuhan lihat kita udah dikasih amanah. Kalau amanahnya kita sia-siakan, ayo tanggung jawab kita ada. Jadi ayo motivasinya dari dalam, bukan dari saya, bukan dari pimpinan. Siapapun pimpinan bakal ganti. Tapi kalau motivasinya udah dari dalam diri Bapak Ibu, ada pimpinan atau enggak ada pimpinan, sekolah ini akan tetap ramai, guru-gurunya aktif ngajar, gak ada yang bolos, gak ada yang meninggalkan kelas, ada jamnya, anaknya di kelas ribut, gurunya di ruang guru. Kenapa? Dari dalam diri, jangan gara-gara saya. Karena kejadian kemarin Pak Yani, hari Sabtu kita gotong royong ya Pak Yani. Iya, anak-anak suruh bawa iya. Pas hari Sabtu itu saya nggak hadir karena ada keperluan. Ternyata hari Senin saya lihat kok nggak berbekas Pak Yani. Nah, jadi saya mikir, oh berarti kan kali apa kalau ada saya aja baru aman di sekolah. Ya nggak kayak gitu konsepnya. Gak kayak gitu juga ke konsepnya. Mungkin secara jenjang, oke saya pimpinan, tapi saya menganggap Bapak Ibu itu adalah kawan saya, tim, bukan bawahan Bapak Ibu. Makanya kemarin yang penilaian ketiga kan, itu kenapa saya kasih ke orang Ibu instrumennya? Supaya orang Ibu tahu, silakanlah nilai diri sendiri Bapak Ibu. Kalau orang Bapak Ibu udah menilai diri sendiri, harapan saya orang Bapak Ibu sadar, oh aku kemarin waktu ngisi instrumen, aku orangnya kayak gini. Kalau aslinya enggak, pelan-pelanlah ke sana. Itu bisa aja kemarin saya isi langsung sendiri. Bapak ini kayak ini. Saya pikir nih, instrumennya masih ada sama saya sekarang. Kan nggak perlu saya buka di sini. Saya pikir orang Bapak Ibu itu nilai diri sendiri dan berbuat seperti yang Bapak Ibu nilai, yang Bapak Ibu isi. Dari mana? Dari faktor dalam, bukan karena saya. Bukan karena saya. Jadi kalau udah motivasinya internal diri kita sendiri, kita akan nyaman bekerja, akan nyaman. Kenapa? Orang Ibu kerjaan dengan wali kelasnya dengan kelasnya, ngajar dengan ngajarnya, ngajar dengan jurusannya, saya dengan administrasi sekolahnya, udah enak kita. Saya nggak perlu ngamu, Pak Yani nggak perlu mau keliling tiap hari, kan? Iya, udah masing-masing pada bosen, kan mari kita. Udah ada kerjaan masing-masing, urusin aja kerjaan. Terima kasih kepada Bu Aisyah dan Pak Tri Wibowo ya, Satria Wibowo. Kalau piket pagi-pagi cepat habis, itu yang sering saya lihat di depan. Ya Bapak Ibu, bukan karena saya ya Bapak Ibu kerja ya, bukan karena ada pimpinan. Bapak Ibu
kita terima bawa pulang ke rumah itu kan aman, bukan apa. Walaupun mungkin Pak Habibie cuma 6 jam di sini, Pak Habibie cuma 6 jam di sini ngambil status dulu aja gitu. 8 jam ya Pak Habibie? 6 atau apa? Pak Habibie? Apa? Mau ambil status dulu ya? Apa penghasilannya banyak besok dari bisnisnya? Ya, artinya apa? Uang yang kita bawa dari sini ke rumah itu perlu pertanggungjawaban loh. Yang perlu pertanggungjawaban kita sama Tuhan. Saya makanya mau memancing orang Bapak Ibu nyentuh hatinya dari dalam diri. Makanya saya nggak mau ngamuk-ngamuk. Saya orangnya tipenya nggak bisa marah-marah. Mungkin Pak Ibu selama saya ngajar dia, baru kemarin saya bikin ngamuk. Dia yang saya ngamuk sama anak-anak. Sama ini saya nggak pernah marah-marah. Capek kalau marah-marah. Jadi faktor instruksi ya Bapak Ibu. Pak Ibu, modul berapa itu belajar? Yang bisa ngatur kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Modul berapa? Ya. Ya kan Bu Esa ya? Yang bisa ngatur kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Alasan bisa 1000 alasan keluar. Apakah kita hanya mau cari alasan atau mencari solusi dari permasalahan kita? Nah. Ya Bapak Ibu, nah, saya mau ngetuk hati orang Bapak Ibu nih. Saya mau ngetuk betul. Jadi tugas kita apa? Tanggung jawab kita semua. Sama-sama kita. Oke, itu. Oke, habis. Nah, sebelum bahas SKP yang ASN nih. Yang ASN. Karena nanti lari yang ke sana. Kira-kira ada yang mau kita diskusikan lagi Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu? Apa itu Pak Ibu? Ya. Saya mau berdiskusi tentang ada siswa saya. Memang kalau dikatakan pendapat saya sebagai wali kelas bisa kenapa? Karena ada satu siswa saya itu nggak tahu apakah itu efek dari COVID atau bagaimana, dan apakah ini lintasannya dari kelas 10 ke kelas 11 atau lanjut ke kelas 12, saya pun nggak tahu. Jadi ada satu siswa Atas nama siapa? Atas nama Radit Fatia. Radit. Nggak terlalu tapi nilai bagus. Jadi Itulah kita, nilainya kita membenci. maaf ya Pak, maaf. Jadi kan dia itu 12 MM2 ya? jadi dia siswa saya tersebut Pak itu absennya 79. Hampir 30 ya? 79. Dan kalau ditanya guru yang masuk di kelas berapa kali Pak anak saya silap itu masuk 5 kali. Dalam berapa bulan Pak 5 kali? Dari bulan Juli sampai sekarang hanya 5 kali. Kemudian apa namanya? Saya tanya lagi guru yang lain, berapa lah Bu anak saya masuk silapin? Itu sudah saya panggil Pak. Berkali-kali saya panggil. Kemudian dan juga sudah saya suruh menjumpai Pak Dani. Saya sudah sering sama Pak Dani. Ini tolong Pak anak saya sama ini, tolong Pak ini untuk sudah dididik Pak Dani. Dan Itu cowok cewek? cowok. Dan saya tanya Pak, apa kesibukan kau di rumah sehingga kau tidak datang ke sekolah? Kau tahu Pak sekolah Pak?
Ada info Pak, info. Nah, ternyata orang tuanya pun kurang peduli sama si adik ini. Iya. Udah gitu membangunkan dia pagi Pak, susah botul katanya. Susah botul Pak, membangkitkan budaknya. Jadi sampai di sekolah saya tanya sekarang ini, ternyata pola tidurnya yang salah. Dia tidur maghrib, bangun jam 11 malam. Gimana mungkin bisa tidur lagi Pak? Dan dia tidur di jam 3 subuh dan Pak subuh dia bangun jam 9 pagi. Seperti itu, seterusnya seperti itu. Alasan dia nggak bisa tidur dan cuma dia Pak. Kalau si Reno kemarin sudah saya datangi berubah Pak. Kemudian ada juga dia berulang sedikit, tapi tidak jadi masalah. Dan yang saya sampaikan memang betul itu pada si Bagas. Kalau si Bagas ini memang anaknya ya secara apapun memang ini Pak. Tapi kalau kehadirannya walaupun dia sering terlambat Pak, tapi tetap hadir Pak. Gitu ya. Tapi setidaknya ini lah Pak. Dan herannya saya Pak, saya bertanya dengan guru yang masuk di dalam kelas, si anak hadirnya 5 kali, 3 kali. Tapi herannya nilainya bagus Pak. Itu yang saya akan bertanya besar Pak. Bagaimana prospek penilaiannya? Dan nilai yang bagus itu saya dengan Pak Riki. Apakah penilaiannya ini karena takut Pak ini? Tunggu dulu, belum siap. Karena rata-rata nilainya bagus semua dan saya secara pribadi wali kelas saya nggak terima. Itu dia Pak. Kenapa? Karena kalau si Radit ada lagi seperti ini maka akan banyak Radit berikutnya. Itu dia Pak. Kalau mengikut si Radit berikutnya, Radit season 1, season 2, season 3 sampai akhir kita tiba di season. Iya. Kalau pola seperti ini terus kita lakukan. Inilah dia Pak. Kalau mahasiswa sebagai guru Pak, saya nggak tahu penilaiannya dari mana. Oke cukup. Nih ada tanggapan. Ya. Radit sebenarnya bukan 75%, Pak. 98% dia nggak Jelas. Nilai bagus. Oke, stop. Oke, oke ya. Kalau Radit ya Pak ya, Radit hanya 2 kali masuk. Kebetulan saya di hari Tuhan. Ya. Dari bulan 7 sampai bulan 12 ya, oke. Hanya 2 kali, berarti 98% kan? Oke. Masalahnya, betul saya mengasih nilainya 75. Masalah terbesar adalah, oke, kenapa anak itu dibolehkan masuk ke sekolah ini? Oke? Jadi jangan menyalahkan begini. Anak ini memenuhi syarat tidak masuk sekolah ini. Mengapa wali kelas menyuruh dia, kenapa kamu masuk lagi? Nak, sedangkan tahu tidak ada. Ibu tahu tidak ada. Kenapa anak? Loh, itu bukan bagi wali kelas. Iya. Oke. No, itu pribadi kita. Anak 98% tidak masuk, tapi KKM. Kenapa menyuruh anak itu marah lagi? Berarti Oke, ya. stop. Itu pas kalau kamu dia kan? Oke, hari ini iya, saya tanya sama dia. Kelebihan dia, kelebihan kelebihan adalah tidak tolong. Padahal dia di dalam kelas hanya melihat dia angkat. Bukan dia tidak aktif. Oke, nah dia wali kelasnya itu rumah dia datang ke rumah. Itu di kalau nggak salah ada sekolah. Sekitar bulan 10. Oke, bulan 10. Berarti angka bulan 7, 8, 9, 10. Oke. Sama deh. Seharusnya. Nah, aku tidak menyalahkan kau sebagai wali kelas, tapi info dia ke kakak, dia bilang, kenapa kau masuk lagi? Oke, absen kau. Hamil itu atau berapa? Iya. Aku nggak masalah. Oke, stop. Itu ya.
Ya. Dan oke, stop. Stop. Ya. Kita jangan menyalahkan. Ini salah kita semua. Kenapa nggak kita proses sampai absennya lebih banyak? Makanya tadi saya kaget kok bisa sampai 75 nggak hadir, nggak diapa-apain. Dan ini saya tanya, kenapa kau hari Jumat timbang kok kami mau masuk? Karena hari Jumat ini tak pulang makanya masuk sekolah. Ya, makanya saya bilang salah kita nih, tim. Mulai apa dari guru, wali, BK, kesisahan, nah ujungnya ke saya. Ini jadi kan gitu. Ujungnya ke saya. Kenapa nggak diproses? Sedangkan si pijar aja kemarin bisa kita proses, ada perubahan sedikit-sedikit. Artinya pijar dulu. Kenapa nggak diproses kok? Kenapa baru sekarang dapat kabar? Kalau dari kemarin-kemarin saya dapat kabar kayak gitu, mungkin itu asal anaknya saya panggil. Pak, saya sistemnya gini ya Pak. Saya sistemnya nggak mungkin mau Pak. Saya nggak mau langsung. Saya bisa mau ke Bapak itu bisa. Tapi ada jenjangnya Pak. Kalau saya seperti ini Pak. Karena saya belajar dari pengalaman. Karena takut saya jenjang saya buka. Gitu ya. Kenapa nggak kau teriak semalam? Loh. Stop ya. Kita kayak ini kalau kita bongkar, sih. Sebentar. Ini kalau kita bongkar buka-buka semua, masalahnya ke semua itu. Ke semua. Iya. Ke semua kena. Aku sudah lapor. Aku sebagai wali kelas, aku sudah memanggil dia. Sudah, Pak Imam, stop perbedaan perdebatan. Dah. Ini nggak mungkin kita treatment lagi belakang. Berarti yang akan ke depan. Sudah. Pak Gani siap memproses. Nah, kalau memang kewalahan, hadapun ke saya. Saya ingin ngomong pak mata sama dia walaupun sampai 3 jam gak apa-apa. Gitu. Berarti itu anak butuh perlakuan dan perhatian khusus. Itu anak. Iya Pak Lagi? Masalahnya nilai yang belum masuk gimana? Kalau orang tua bisa berapor dan dia sudah mendapat rapor, aku aja nggak masuk nilai itu bagus. Ya. Oh, Bu, kita nggak sembarangan Bu Dewi. Iya. Masalahnya kita aja menerima rapor. Oke. Ya, stop Pak dulu. Iya. Sedikit ya Bu, kita kasih tahu. Saya juga belum bermakna soalnya. Iya. Udah yang lain saya ngomong dia dulu ya. Habis Bu Lucy stop. Nggak ada perdebatan masalah si Rani tadi. Kalau orang kita kan ada anaknya. Iya. Saya Nggak ada ada anaknya. anaknya. Iya, ya Sudah ada. sepuluh, sudah diproses sama Bu Nuri. Udah dikeluarkan, udah ada surat keluarga. Tapi di semester ini ada lagi namanya Pak. Biasanya yang di mengatur itu anak saya sampai 29. Tiba-tiba ngapain rapor ada 30 orang. Jadi nah ini saya bukan menyalahkan guru tidak. Mungkin orang ini kan langsung nilai drop langsung Pak. Dia nggak nengok anaknya berapa. Iya. Jadi saya mau ngomong sama Bapak, yang anak yang satu orang ini si Ramadhani itu cuma deh kemarin. Ya mau ada yang kasih nilai. Memang orangnya udah nggak ada. Anaknya dari kelas 10 udah nggak ada. Ya nggak ada. Hapuskan dari data. Jadi sampai ada yang buat nilainya Pak. Hapuskan dari data. Itu kita anggap kesilapan kita bersama. Makanya saya bilang itulah tadi artinya kita masih berlaku guru yang lama, maintain mbak yang bilang, ya kan Bu? Iya, maintain mbak, selesai. Nggak cek. Kalau yang bilang pasangan tadi seandainya tipenya kayak pasangan nilai dari proses pembelajaran nggak akan muncul nilai. Kenapa? Karena pasangan udah tahu anaknya ini. Itu tadi. Makanya saya bilang ini kelemahan kita. Banyak kondisi kayak gitu, banyak sekolah itu Pak. Makanya ayo kita introspeksi. Nah, masalah si Radit tadi, nggak mungkin kita balik. Mau tak mau nilai yang masuk input, mau tak mau raportnya cetak balik kasih ke orang tuanya baik. Tapi
tuanya nanti coba proses dulu di sini. Pak Dhani hari apa ya? Tanggal 22. Wali kelas gak punya wewenang untuk merubah nilai. Kita melanggar aturan. Yang boleh berubah adalah guru kelas, guru mapel masing-masing. Enggak, maksud saya Pak seperti ini loh Pak. Kita ini guru, gitu ya. Kita pengen dihargai. Iya Pak Eko. Jadi kan Pak, maksud saya seperti ini loh Pak. Maksud saya yang memandang sampai ngurusi rapor, ini repot enggak. Malah ini nggak saya repotkan. Gitu dia. Ya, ya jadi gini Pak. Wali kelas tidak berhak untuk merubah nilai. Ya. Itu dari Gurunya. Ya. Tapi wali kelas berhak untuk mengkritik nilai. Enggak Pak. Enggak loh Pak, maksudnya gini loh Pak. Dari anak yang udah hadir gitu loh Pak. Ya, Mas. Saya saja, saya tanya Pak, ada itu nama Pak sama Bapak. Kalau masuk, oh berarti salah dari saya. Ya. Gitu ya. Kenapa dia nggak masuk kelas saya? Gitu ya Pak. Ternyata sama Pak. Anak ini Pak masuk ke kelas Bapak berapa kali Pak? Oh 5 kali. Oh anak ini berapa kali? Iya, oke, paham Pak Eko. Pak Eko nanti berdebat. Nilainya loh Pak. Iya, saya Pak. Nah, yang berhak menilai guru, wali kelas nggak boleh mubah ya. Bapak Ibu itu nggak aturan. Nah, jadi yang seperti ini yang Bapak mau wali kelas kasih, nggak ada cerita. Makanya kita evaluasi akan datang, jangan yang udah lewat. Kalau yang udah lewat kita nggak bisa ganggu juga. Nah sekarang ini kawan-kawan guru mau nggak berubah nilai si adik? Pak, mohon maaf. Saya pernah terjadi seperti ini waktu kelulusan kemarin. Ya. Ya kan Pak? Jadi anak itu nggak pernah masuk. Saya beri nilai 5. Itu dia Pak. Dan wali kelasnya ngomong ke orang tuanya, anak ibu mendapatkan nilai 50. Nilai matematika. Kenapa saya berikan nilai 50? Karena dia tidak pernah masuk. Iya Pak. Situasi COVID. Jadi kalau anak ibu mau nilainya bagus, jumpai guru bidang studinya. Suruh ini. Jadi Pak, maksud saya gini Pak, sebelum sampai pertama dan sebelum ada ucapan di mana-mana. Jadi saya menginginkan ini berubah sih Pak, agar menjadi pelajaran sama siswa yang lain. Nah, dan saya harapkan ya. ada kepala sekolah yang baru sebagai Bapak, Ya. Bapak beda dari yang lain gitu ya Pak, yang mau mendengarkan gitu ya Pak. Jangan seperti pola yang lama. Oke, sekarang gurunya yang masuk kelas ini ada nggak? Oke, 1, 2, 3, 4. Siapa masih Pak Ola? Ada prosesnya. Ada prosesnya, ada proses. Wali kelas ya. Ya. Saya rasa Pak untuk penilaian nggak berhak juga Pak Ibnu dan Pak Riki ini menodong per orang dulu. Itu kembali ke Bapak Pak. Iya, makanya gini. Makanya saya. Proses kita. Iya, oke Pak. Bapak Ibnu enggak. Iya. Itu Bapak memproses langsung ke guru pribadi Pak. Iya. Makanya saya bilang. Bisa nanti jadi Ini guru-gurunya semangat. Udah kasih penilaian. Udah. Ini ya Pak ya, saya ingin di Bapak sebagai guru. Jadi kalau seperti inilah kejadian, ya kan? Di bulan 10 baru wali kelas mendemo itu bagus, silakan. Cuma saya ingin ada tindakan tegas dari sekolah. Jadi misalnya ada siswa yang sudah berbulan-bulan, gitu. Ada tindakan tegas untuk menjaga. Iya, makasih nih caranya. Tapi ini laporannya nggak masuk ke saya. Saya baru tahu sekarang. Saya rasa itu sudah matang juga. Belum. Mungkin Pak Ibu jenjangnya lah. Makanya laporan ke saya ini belum ada. Jadi, makanya kalau
kan kalau sesuai aturan, kehadiran siswa berapa persen? Di kuliah saja, kita kehadiran minimal 75%. Itu baru bisa lulus mata kuliah. Iya. Nah ini kalau sampai 90% yang kita luluskan ya nggak logika juga. Makanya saya bilang tadi gini, kalau kita bongkar ini semua, merembet semua salah. Makanya saya bilang saya baru tahu kok baru yang sekarang gitu. Kalau dari kemarin mungkin saya tahu nih, mungkin yang lain yang nggak sanggup panggil ke saya, terus saya proses. Panggil saya, terus saya proses. Jangan di ujung tahun ini pada protes, kan gitu. Ya salah kalau di ujung tahun anaknya udah dididik. Nah, makanya berapa orang guru di sini yang kasih nilai lulus? Harusnya itu nggak lulus anak. Bayangkan 98% nggak hadir kok. Jadi tolong dirubah. Itu anak. Untuk yang satu itu, yang nggak logika aja. Absennya 75 hari bisa nilainya lulus. Pak, apakah kami harus berubah lagi? Nanti jalankan dulu proses anaknya. Biar ada rasa tanggung jawab. Iya. Iya. Ya Bu, hari ini nah saat ini rapor mereka nilainya silakan. Kalau memang mau diperbaiki, jalankan dulu prosesnya baru kita perbaiki. Kalau memang mereka, ibaratnya ada proses remedial, kan kita nggak dilarang untuk remedial. Ini kebanyakan kan kawan-kawan guru mau enaknya aja udah kasih terus daripada merepotkan gitu. Ya. Tapi kalau anaknya absennya sampai 75 ya kalau kita juga. Makanya saya bilang Bapak Ibu, proses kita jalan. Mulai dari dulu kelas, wali, tingkat, kesiswaan, kan itu jalan karena prosedurnya. Iya, Pak Riki. Sedikit aja ya Pak Riki. Saya tadi datang ke kelas, saya tanya sama saya udah bisa mengukur anak-anak itu sampai di mana. Saya tanya, berapa mata pelajaran ada yang melaksanakan remedial? Nggak ada Pak, hanya Bapak. Hanya saya. Paham saya. Hanya saya. Nah jadi, kalau seperti itu Pak, apa saya mau? Saya bilang hanya 40% Pak yang mampu Pak. Gimana yang lain? Jangan kita menganggap saya itu repot buat ini repot atau juga ujung-ujungnya Diperbaiki. memang akan kita perbaiki. Prosesnya. Iya. Kita harus bertanggung jawab sebagai manusia, sebagai guru. Anak kita kalau begitu kan cuma anak kita hancur di sekolah dikasih nilai 7. Saya masalah integritas kita sih. Setelah Bapak Ibu menyimak video pengimbasan saya, berikut ini adalah testimoni yang saya peroleh dari siswa dan guru selama kepemimpinan saya di SMK Negeri 150 yang berlangsung mulai dari bulan Juli tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami siswa dan siswi SMK Negeri 150. Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan hal positif semenjak kepemimpinan Bapak Riyadi. Seperti kami rasakan bersama, yaitu adanya program membawa sampah pada saat pulang sekolah. Semenjak kepemimpinan Bapak Riyadi, tanaman-tanaman yang ada di sekolah ini semakin banyak dan anak-anak yang bandel di sekolah ini menjadi lebih berkurang. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ricky Lumban Gaul. Saya adalah guru SMK Negeri 150. Mata pelajaran yang saya ampu adalah produktif multimedia. Di sini saya ingin menceritakan beberapa perubahan dan kemajuan di SMK Negeri 150 selama masa kepemimpinan dari Bapak Riyadi. Yang pertama adalah masalah kedisiplinan atau disiplin waktu, di mana yang dulunya guru-guru sering terlambat,
Sekarang guru-guru sudah lebih tepat waktu dan masuk belajar pun sudah mulai tepat waktu. Kemudian untuk siswa juga demikian, dimana yang dulunya siswa banyak atau sering banyak siswa yang terlambat, sekarang sudah lebih disiplin dan banyak siswa yang sudah lebih tepat waktu untuk hadir, untuk datang dan apel pagi. Kemudian yang berikutnya adalah masalah lingkungan atau keasrian lingkungan. Di masa Bapak Riyadi, Pak Riyadi banyak menanam pohon-pohon yang baru dan juga bunga-bunga yang mati banyak sudah diganti dengan bunga-bunga baru, sehingga lingkungan di SMK nampak lebih indah dan lebih asri. Yang ketiga adalah masalah kebersihan. Di masa kepemimpinan Bapak Riyadi ada satu program yang dicanangkan, yaitu tiket sampah, di mana siswa-siswa pada saat pulang sekolah akan membawa sampah atau satu siswa satu sampah, dan sampah-sampah tersebut akan dikumpulkan di dalam tong sampah di gerbang keluar sekolah. Nah, dengan program itu SMK jauh lebih bersih dari sebelumnya, dan banyak kemajuan lain yang ada atau yang bisa kami rasakan selama masa kepemimpinan Bapak Riyadi. Kami yakin dan percaya untuk masa-masa yang akan datang, SMK akan lebih maju, SMK Negeri 150 akan lebih disiplin dan juga lebih berprestasi. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. SMK bisa, SMK bermartabat. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, demikianlah video pengimbasan saya untuk modul 1.4. Mudah-mudahan dapat menjadikan salah satu referensi bagi Bapak Ibu semua untuk bisa mengambil hal-hal positif yang telah saya buat di sekolah saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan Bapak Ibu semua. Salam guru penggerak.